selamat bertemu kembali. Senang sekali kita hari ini bisa belajar bersama kembali. Salam damai dalam Kristus, Namo Buddhaya. Hari ini kita akan mempelajari dari buku tema 2. Ini adalah pembelajaran terakhir dari buku tema 2 ya. Hari ini kita belajar tema 2, subtema yang keempat, pembelajaran 6. Nah, seperti biasa kita perhatikan tujuannya ya. Nah, tujuannya yang pertama, dengan membaca teks tentang menunggangi gajah, kita dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dalam teks pendek yang dibacakan dengan cermat. Yang kedua, dengan diskusi kelompok kecil, kita dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dalam teks pendek dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan membuat laporan pengamatan, kita dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dengan percaya diri. Dan yang keempat, dengan membaca teks percakapan sederhana tentang manfaat mematuhi aturan naik kuda, kita dapat menyebutkan manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari dengan disiplin. Nah, tujuan yang kelima, dengan diskusi kelompok, kita dapat menyebutkan akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan dengan percaya diri. Yang keenam, dengan mengamati gambar tentang siswa membeli tiket, atau dengan kata lain kita mengamati antrian ya, kita dapat mensimulasikan kegiatan antrian sesuai dengan aturan yang berlaku di tempat wisata dengan percaya diri. Yang ketujuh, dengan membaca teks percakapan sederhana, kita dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan cermat. Dan yang terakhir, yang kedelapan, dengan mengerjakan soal latihan, kita dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian dengan cermat. Nah, itulah tujuan. Baiklah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah teks bacaan ya. Kita coba dengarkan bersama-sama. Judulnya Menunggangi Gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya ya. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Nah, itulah teks tentang menunggangi gajah ya, menunggangi gajah. Nah, dari teks bacaan yang kita dengar tadi,
kita ada mendengar kata menunggangi, lalu ada kata sewa, pemandu, menekuk, dan aba-aba. Nah, sekarang coba kita perhatikan ya. Coba kita lihat kata-kata ini apa maknanya. Nah, menunggangi. Menunggangi itu artinya sama dengan menaiki ya. Menaiki. Kalau untuk kuda, untuk gajah, itu menunggangi itu artinya menaiki. Tapi kalau menunggang sepeda atau menunggangi sepeda motor itu artinya mengendarai, ya, mengendarai. Kemudian sewa. Sewa itu artinya sewa, meminjam dengan memberikan bayaran. Jadi sewa itu meminjam dengan memberikan bayaran. Pemandu adalah orang yang membantu kita ya, membantu kita dalam melakukan kegiatan tersebut. Itu namanya pemandu. Kemudian menekuk artinya sama dengan melipat. Menekuk kakinya dilipat ya, ditekuk begitu. Kemudian aba-aba. Aba-aba sama dengan perintah ya, perintah. Nah, kita sudah tahu beberapa kosakata baru. Sekarang coba kalian buat di dalam sebuah kalimat. Nah, buatlah kalimat dengan menggunakan kata menunggangi. Kemudian buat juga sebuah kalimat dengan memakai kata sewa dan seterusnya. Jadi buatlah kosakata tadi yang 5 tadi ya, buat menjadi kalimat ya dengan menggunakan 5 kata tadi. Berarti buat 5 kalimat ya. Nah, kalian coba amati gambar-gambar ini ya. Ini adalah alat-alat yang dipakai dalam menunggang kuda ya. Ada sepatu boot, ada kacamata, ada topi ya, ada pelana kuda dan seterusnya. Coba kalian amati, nanti tuliskanlah apa ciri-ciri dari benda tersebut. Ya, amati benda-benda ini lalu tuliskan ciri-cirinya. Baik, sekarang kita dengarkan sebuah percakapan ya. Ini percakapan antara Beni dengan Udin. Nah, kita coba dengarkan ya. Nah, ini si Udin mengatakan, apa ya manfaat mematuhi aturan naik kuda? Apa ya manfaat mematuhi aturan naik kuda? Lalu dijawab oleh si Beni, agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar. Lalu Udin bertanya lagi, kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa? Lalu dijawab oleh Beni, kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang. Ya, karena itu penunggang kuda bisa jatuh. Jadi Beni menjawab, kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang. Penunggang kuda bisa jatuh. Nah, itulah percakapannya. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang sesuai dengan percakapan tadi ya. Coba kita dengarkan pertanyaan yang nomor 1. Bagaimana manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian pertanyaan yang nomor 2, bagaimana akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata? Kemudian yang ketiga, bagaimana manfaat mematuhi aturan di rumah, dalam keluarga, dalam kehidupan kita sehari-hari? Kemudian yang keempat, bagaimana akibat yang tidak sesuai dengan aturan di rumah? Nah, coba kalian pikirkan sendiri ya, keempat pertanyaan ini. Coba kalian pikir-pikir apa jawabannya menurut kalian. Karena teacher suka lihat dimanapun kita berada, kadang-kadang susah kita untuk antri.
Kita maunya nyerobot, nyelonong, mau duluan semua, ya. Nah, sekarang kita belajar untuk antri. Banyak sekali manfaat antri ini. Yang pertama itu belajar sabar. Kita bisa menjadi sabar dengan menunggu antrian, ya. Yang kedua, kita bisa menumbuh atau meningkatkan rasa sosial. Karena dengan antri tadi kita bisa bercakap-cakap dengan orang yang ada di depan kita atau di belakang kita. Kalau dengan orang yang sudah dikenal, ya, kita bisa bercakap-cakap menjadi lebih akrab. Dan mungkin masih banyak lagi yang lain, ya. Semoga kita selalu belajar, ya, belajar sabar untuk antri dimanapun kita berada. Nah, ini ada percakapan, ya, percakapan antara Beni dengan Udin tentang pembagian. Ya, sekarang kita coba dengar, kita amati percakapannya. Nah, si Udin mengatakan, Beni, coba lihat, di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang 48 ekor. Kandang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang? Lalu dijawab oleh Beni, banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi bilangan 48 dibagi dengan bilangan 4, yaitu 48 dibagi 4 sama dengan 12. Jadi dapat diketahui bahwa banyak kijang di setiap kandang adalah 12 ekor. Nah, ini masih sama seperti pembelajaran yang lalu-lalu, ya. Kita sudah bahas berapa kali tentang pembagian. Teacher rasa kalian sudah tidak kesulitan lagi, ya, tentang pembagian ini. Nah, baiklah. Nah, ini ada beberapa soal. Coba kalian selesaikan sendiri soal-soal pembagian ini, ya. Kerjakanlah dengan teliti, dengan tekun, dan cermat. Ya, kerjakan dengan sungguh-sungguh, ya. Baiklah, hari ini kita ada mempelajari berbagai hal. Tadi ada beberapa kosakata tentang menunggangi gajah, ya. Ada kata-kata baru. Nah, coba kalian ingat nanti arti atau makna dari kata itu. Kemudian kita juga mengamati alat-alat yang dipakai dalam menunggang kuda, ya. Lalu kita buat ciri-ciri benda yang kita amati tadi. Nah, kemudian kita juga diajak untuk mengingat-ingat tentang antrian. Jadi jangan kita suka nyerobot-nyerobot lagi, ya. Kita harus sabar dalam antrian. Nah, kemudian kita juga melakukan pembagian dari soal-soal yang diberikan, ya. Baiklah, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Semoga kalian semua semakin hari semakin pintar. Baik, sampai jumpa. Bye.